bahwasanya keyakinan tiap manusia bisa berbeda-beda. Perbedaan justru bisa menyatukan. Toleransi adalah bagian dari demokrasi. Pulih rakyat adalah kita. Jangan sia-siakan hak pilih Anda. Demi Indonesia damai, adil, dan Bidang pendidikan itu harus menjadi skala prioritas karena bagi saya sebuah wilayah maju karena masyarakatnya maju, pintar dan cerdas SDM-nya. Jadi bagi saya bagaimana kita mendorong rata-rata lama sekolah itu merata, nggak cuma hanya wilayah Tangerang Raya saja. Kalau secara Bantennya kita lihat memang di atas rata-rata nasional, tapi karena itu kan ada surplus dari wilayah Tangerang Raya, terutama Tangerang Selatan. Karena kan Tangerang Selatan waktu itu udah di atas rata-rata nasional. Nah tinggal bagaimana di wilayah Banten Selatan minimal rata-rata lama sekolah SMA dan SMK, dan juga tentunya bukan hanya berhenti di SMA dan SMK, tapi juga perguruan tinggi. Karena bagi saya sekali lagi kita jangan pernah berhitung investasi di bidang pendidikan. Karena bagi saya kalau masyarakatnya pintar, pasti juga wilayahnya akan pintar. Orang yang seperti Ibu bekerja demi masyarakat 10 tahun itu singkat. Sekolah waktu itu pun juga masih sekolah SD Impres, belum ada yang baru. Dan masih ada sekolah pagi, sekolah siang, bahkan untuk masuk sekolah saja masih ada uang pangkal yang besar menurut saya, 2 juta, bahkan ada sampai di atas 10 juta ya waktu itu untuk masuk SMP dan SMA. Ini tantangan buat saya, karena juga infrastruktur perbaikan jalan, perbaikan infrastruktur pendidikan, pembangunan sekolah-sekolah baru, renovasi sehingga ada tambah ruang kelas, mereka bisa sekolah pagi dan yang lainnya, SMP. Itu pada saat saya membuat kebijakan tidak ada lagi uang pangkal. Ini menjadi tantangan. Saya ingat persis 2011, saya ketemu dengan ikatan kepala sekolah. Ketemu dengan ikatan guru dan menyampaikan bahwa mereka masih butuh uang pangkal, mereka harus begini. Dia menjelaskan kenapa Bu Irin harus tidak boleh seudon dulu. Kami ingin menjelaskan A, B, C, D, E, F, G, H. Ya udah Pak, yang Bapak kumpulin apa aja sih Bapak kasih, untuk apa aja sih programnya. Dia cerita, runutnya ujung-ujungnya ternyata kesejahteraan guru. Berarti kuncinya saya harus menambahkan anggaran untuk kesejahteraan guru, sehingga tidak ada lagi persoalan mereka untuk mencari dari hal yang tersebut. Plus juga infrastruktur udah pasti dengan program anggaran APBD. Saya bilang, saya akan membuat kebijakan tidak ada lagi uang pangkal untuk SD, SMP, dan SMA. Tidak boleh ada lagi khususnya untuk sekolah negeri. Nah, target saya, intervensi saya adalah bagaimana untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang tidak mampu. Saya bilang, kita buat skema dan yang lainnya. Banyak hal yang saya dapat, menjadi seorang pemimpin itu tidak mudah, memimpin itu seni, menghadapi masyarakat dengan dinamika yang sangat luar biasa, melatih kesabaran kita, bergerak cepat, berpikir cepat, dan hal yang lainnya yang menjadikan saya seperti ini, karena 10 tahun saya selama ini menjabat sebagai wali kota. Adalah bagaimana pemerintah itu ada dan merespon dengan cepat apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh masyarakat, dan komunikasi itu yang paling penting, kita hadir dan ada untuk bisa berkomunikasi dengan pasti birokrasi dan pemerintahannya harus merasa bahwa koordinasi komunikasi dengan kabupaten kota. Karena kan kalau provinsi itu kan perwakilan pemerintah pusat di daerah. Masyarakatnya ada di kabupaten kota. Jadi bagaimana sebetulnya provinsi ataupun gubernur itu menjadi orang tua bagi 4 kabupaten kota ini. Makanya kenapa
yang akan saya dahulukan adalah efektivitas dari pemerintahan, efektif pemerintahan.